Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu rekan sejawat setanah air. Saya Vera Fiantimala SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Rambah, akan mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 dengan kategori GTK dedikatif. Saya mengangkat tema kepemimpinan dalam optimalisasi fasilitas digital untuk transformasi pembelajaran di SMP Negeri 6 Rambah. Hal ini penting karena untuk memastikan sekolah dapat mengoptimalisasi pemanfaatan fasilitas digital untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan budaya inovatif, serta meningkatkan keterlibatan murid dalam digitalisasi pembelajaran. Kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalisasi fasilitas digital di SMP Negeri 6 Rambah adalah kunci utama untuk mencapai transformasi pembelajaran yang berkelanjutan. Proses ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada visi, strategi, dan implementasi yang terencana dari pimpinan sekolah. Baik, mari kita simak video ini. Melewati jembatan yang kini sudah lebih kokoh, kita bisa melihat aliran Sungai Batang Lubuh sebagai akses penghubung menuju SMP Negeri 6 Rambah yang terletak di daerah transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu. Dengan berjarak yang saya tempuh sekitar 17 km dari ibu kota kecamatan, melalui jalur alternatif yang hanya dapat dilalui kendaraan roda 2, sepanjang hutan, perkebunan sawit, dan peradangan karet, dengan infrastruktur yang masih dalam pengembangan. Pada awalnya, sekolah dapat digambarkan sebagai potret sekolah yang masih mengandalkan metode pembelajaran konvensional. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal sekolah, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan sosial ekonomi di sekitarnya. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sekolah memiliki fasilitas digital yang potensial untuk mendukung transformasi pembelajaran. Karena optimalisasi pemanfaatan fasilitas digital belum mencapai sepenuhnya, maka muncullah kepemimpinan yang berfokus pada program optimalisasi fasilitas digital yang ada. Ini dilandasi oleh situasi bahwa pemanfaatan perangkat teknologi digital yang secara terstruktur masih terabaikan. Adanya tuntutan kurikulum untuk mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Dan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun sekolah berada di daerah TRAN, murid-murid harus mempunyai bekal digital yang relevan untuk bersaing dengan sekolah lain. Serta dilandasi oleh peran kepala sekolah dalam mendobrak keterbatasan dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas digital di SMP Negeri 6 Rambah. Upaya kepala sekolah bersama guru, TU, dan seluruh warga sekolah yang bertekad membawa pendidikan di sekolah ini setara dengan sekolah di perkotaan, sesuai dengan program Presiden yang mencanangkan digitalisasi sekolah. Kepemimpinan ini menghadapi sejumlah tantangan yang spesifik, terutama mengingat lokasi sekolah di jalur transmigrasi. Tantangan tersebut yaitu sarana digital yang belum maksimal pemanfaatannya. Bahkan ada alat digital yang belum dan masih terbungkus rapi dalam kardus. Kemudian tantangan infrastruktur, di mana koneksitas internet terkadang tidak stabil, meskipun pemerintah sudah berupaya meningkatkan jaringan. Dan terbatasnya jumlah perangkat digital yang masih dimiliki oleh sekolah. Tantangan pedagogik dan kurikulum, di mana tuntutan kurikulum yang menuntut pendekatan yang lebih inovatif, berpusat pada murid dan berbasis proyek. Dengan adanya situasi dan tantangan tersebut, maka aksi yang dilakukan adalah inventarisasi dan pemeliharaan fasilitas secara keseluruhan dalam rangka menilai penggunaan perangkat teknologi agar sesuai kebutuhan. Kemudian melakukan peninjauan dan perubahan visi misi dengan mengintegrasikan digital di dalamnya.
dan memotivasi guru untuk mengimplementasikan platform pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar secara daring maupun luring. Kemudian, melibatkan murid dalam penggunaan fasilitas digital. Dan pelaksanaan ujian juga menggunakan alat digital seperti ponsel, tablet, maupun Chrome, sehingga dapat mengefisiensikan dalam penggunaan kertas. Juga mempertimbangkan untuk mengupgrade Wi-Fi, serta memperbaiki rapot pendidikan dan data dapodik sebagai strategi efektif untuk mendapatkan pendanaan tambahan seperti BOS kinerja dan bantuan pemerintah. Refleksi bertujuan untuk meninjau kembali pencapaian yang telah kita raih, tantangan yang kita hadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan demi pendidikan yang lebih maju di era digital. Fasilitas yang disediakan, apakah siap untuk digunakan guru dan murid? Jawabannya, iya. Fasilitas digital yang ada, 85% siap akan digunakan secara maksimal. Lalu, menilai apakah guru sudah bergeser dari sekedar mengajar atau berperan sebagai pengajar digital kepada murid. Nanti yang barang yang dihasilkan itu ada 3. Manusia. 5. Nah, dari gambar ini Ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu sekalian tentang fasilitas digital. Menurut anak-anak ibu sekalian, apa manfaat yang kalian semua rasakan dari belajar menggunakan fasilitas digital? Apa nih? Dia. Kamu lebih percaya diri pada saat presentasi menggunakan proyektor. Bagus. Ya. Siapa lagi? Ya. saya belajarnya menjadi menarik dan lebih menyenangkan. Menurut kamu dengan menggunakan digital pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Mantap. Dan pada aktivitas pembelajaran, murid sangat terlibat dalam pemanfaatan fasilitas digital sekolah. Berarti mereka tidak menjadi pengguna pasif, tetapi berperan aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Keterlibatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan aplikasi hingga kontribusi dalam pembuatan konten digital. Fasilitas digital hanyalah alat. Nilai maksimalnya hanya dapat dicapai melalui kepemimpinan yang mendorong inovasi, menginspirasi guru, dan berorientasi pada pengembangan SDM, yang pada akhirnya membawa perubahan signifikan pada kualitas pembelajaran di SMP Negeri 6 Rambah. Keberhasilan transformasi pembelajaran ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah yang mampu mendorong seluruh ekosistem sekolah dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia secara maksimal. Dengan melakukan pemetaan aset dan kebutuhan digital, memotivasi eksperimen pedagogis, dan libatkan murid dalam proses digitalisasi, serta bertahan menjaga produktivitas dan tangguh secara mental, sosial, dan emosional dalam menghadapi infrastruktur yang belum merata di lapangan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan visi pendidikan digital ini demi masa depan pendidikan yang lebih cerah. Terima kasih sudah melihat video ini. Salam GTK hebat, Indonesia kuat.